Tepat jam 4 subuh di hari kedua setelah pernikahan, ibu mertuaku membangunkanku dan menyuruhku menyiapkan sarapan. Malam itu juga, aku memesan tiket pesawat kembali ke Jakarta. Seluruh keluarga suamiku benar-benar membeku. Jam 4.03 subuh. Bahkan sebelum alarm ponselku sempat berbunyi, pintu kamar tidur kami digedor seolah engselnya akan copot. Suara gedoran yang keras dan mendesak itu membuatku terlonjak kaget dan membuka mata. Kepalaku terasa berat, seolah terisi spons basah. Seluruh tubuhku remuk redam. Kemarin, resepsi pernikahan kami dimulai jam 6 pagi dan baru berakhir jam 11 malam. Aku kembali ke kamar dan baru bisa berbaring hampir jam 12 malam, yang artinya aku bahkan belum tidur selama 5 jam. Gedor. 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 Suara ketukan itu kini berubah menjadi pukulan. Rasanya seperti seseorang meninju dan menampar daun pintu kayu itu. Seketika, suara tajam seorang wanita menembus pintu, menggores telingaku seperti pisau. Kirana, Kirana, cepat bangun. Ayo. Aku menyipitkan mata. Tenggorokanku kering dan serak, seperti baru saja menelan pasir. Siapa? Tanyaku lirih. Siapa, ya? Siapa lagi? Ini ibu. Cepat bangun siapkan sarapan. Bapak mau main golf jam 6. Jadi harus makan sebelumnya. Aku sontak terduduk. Jantungku berdebar kencang. Untuk sesaat, aku berharap ini semua hanya mimpi buruk. Status baru sebagai menantu di rumah ini. Dapur. Jadwal hidup yang mencekikku seolah ada tangan yang mencengkeram leherku. Namun, suara gedoran di pintu itu begitu nyata hingga membuat gelas air di atas nakas ikut bergetar. Aku tak bisa lagi menipu diriku sendiri. Aku menoleh ke samping. Suamiku, Bima, tertidur lelap seperti orang mati. Napasnya teratur, matanya terpejam, dan wajahnya begitu damai seolah dunia di luar sana tidak ada. Aku mengulurkan tangan dan mengguncang lengannya dengan keras. Mas Bima, ibu memanggilku. Bima hanya bergumam dari tenggorokannya, lalu berbalik, menarik selimut lebih tinggi, dan lanjut tidur. Dia bahkan tidak membuka mata, tidak bertanya satu kata pun, dan sama sekali tidak terlihat akan bangun. Di luar, suara gedoran semakin beringas, seolah sang pengetuk akan mendobrak masuk kapan saja. Kamu dengar tidak? Cepat keluar. Jangan pura-pura tidur. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit yang tajam menusuk pelipisku. Punggungku sudah sakit berhari-hari karena mencoba gaun pengantin. Dan kemarin aku berdiri memakai sepatu hak tinggi dari pagi hingga malam. Betisku masih terasa kram. Aku turun dari tempat tidur tanpa alas kaki. Lantainya dingin menusuk. Kepalaku pusing. Aku berjalan mendekati pintu. Awalnya, aku berniat untuk mengatakan ini dengan suara yang sopan dan lirih, seperti menantu yang diajarkan tata krama. Ibu, ini masih jam 4 subuh. Apa tidak bisa nanti saja kalau sudah terang? Di seberang pintu, hening sejenak. Lalu suara Bu Hartini, ibu mertuaku, tiba-tiba melengking seperti sirene. Apa katamu? Jam 4 tidak bisa bangun. Bapakmu mau berangkat jam 6. Kalau tidak disiapkan sekarang kapan selesainya? Kamu pikir menyiapkan sayur, menanak nasi, membuat soto, dan lauk pauknya itu tinggal buka mulut saja. Dan lagi, kamu itu sekarang menantu di rumah ini. Bangun pagi menyiapkan makanan itu kewajibanmu. Dulu waktu ibu jadi menantu, jam segini ibu sudah di dapur melayani seluruh keluarga. Kamu ini jangan sok manja. Aku mencengkeram gagang pintu begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Kemarin, orang tuaku menyerahkan uang seserahan sebesar 200 juta rupiah kepada keluarga besannya sambil berpesan. Tolong jangan buat putri kami kecil hati dan jangan sampai ia direndahkan. Aku sendiri juga menghabiskan 150 juta rupiah untuk membelikan gelang dan kalung emas bagi mertuaku, sebagai tanda ketulusan hatiku. Di resepsi pernikahan, Bu Hartini tersenyum lebar hingga matanya menyipit, menggenggam tangan ibuku dan berbisik manis, menantu saya akan saya sayangi seperti anak kandung sendiri.
Aku percaya pada kata-kata itu selama beberapa jam. Namun, tengah malam baru saja lewat, dan kini ia berdiri di sini, menggedor pintuku seolah aku ini anak kos yang menunggak bayaran. Bu Hartini mendengus sinis. Lelah? Kemarin siapa yang paling lelah? Kamu kan cuma tinggal terima amplop, senyum, dan bilang terima kasih. Begitu saja lelah. Saya dan bapakmu ini sibuk lari ke sana kemari menyiapkan pesta, menyambut tamu, sampai beres-beres. Tapi pagi ini tetap bangun. Kamu anak muda kok loyo sekali. Aku menoleh lagi untuk melihat Bima. Dia masih tidur, masih damai, masih dalam keheningannya. Dadaku terasa sesak seolah diremas oleh seseorang. Sesuatu yang dingin dan perih mengalir di punggungku. Dari luar pintu, Bu Hartini mengubah nadanya. Bukan lagi perintah, melainkan ancaman. Buka pintunya. Ibu tunggu di sini. Jangan buat ibu menunggu. Aku terpaku selama sedetik, lalu membuka pintu. Saat pintu sedikit terbuka, udara dingin dari koridor menerpa wajahku. Bu Hartini berdiri di sana mengenakan piyama bunga-bunga yang kusut. Rambutnya masih tergulung rol jaring, dan wajahnya masih tertutup masker nutrisi yang berkilauan. Cahaya lampu kuning membuatnya tampak semakin dingin. Seperti hakim yang baru keluar dari ruang sidang, ia memindaiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Itu bukan tatapan ibu mertua pada menantunya, melainkan tatapan pemilik rumah pada asisten rumah tangga yang baru datang. Baru jam 4 sudah lesu begini, bagaimana mau menjalani hidup ke depannya? Katanya dengan suara kering. Turun ke dapur. Semuanya sudah ibu siapkan. Beras di gentong kiri, telur di kulkas, kecap dan garam di rak. Mulai sekarang, setiap hari bangun jam 5:30 untuk siapkan sarapan, jam 12 siapkan makan siang, dan jam 6 siapkan makan malam. Mengerti? Aku berdiri di ambang pintu, masih dengan piyama dan kaki telanjang yang terasa membeku. Satu pikiran muncul di benakku, kecil namun tajam seperti jarum. Inilah akhirnya. Pesta pernikahan selesai, sekarang saatnya penertiban dimulai. Aku menelan ludah, berusaha berbicara dengan tenang. Ibu, saya bekerja di Jakarta. Lusa saya sudah harus kembali masuk kantor. Apa kita bisa menyesuaikan waktu persiapan makannya? Raut wajah Bu Hartini langsung berubah. Ia mengangkat tangannya dan memukul kusen pintu dengan keras. Pelaka. Suaranya begitu nyaring hingga telingaku berdengung. Kerja apa? Kamu sudah menikah. Berarti kamu orang rumah ini. Pekerjaanmu di Jakarta itu tinggalkan saja. Gajimu sebulan berapa memang? Apa cukup untuk beli mobil? Bima itu penghasilannya setahun lebih dari 1 miliar. Jadi tugasmu di rumah merawat orang tua dan memberinya keturunan. Mengerti? Wanita kerja hebat buat apa? Ujung-ujungnya kembali ke dapur juga. Aku mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Rasanya seperti batu yang dijatuhkan satu persatu ke lantai yang dingin. Aku teringat dengan jelas semua momen saat aku lembur di Jakarta mengerjakan proyek, begadang dengan tim, menerima tugas baru tanpa sempat istirahat. Gaji tahunanku lebih dari 1,5 miliar. Aku baru saja dipromosikan menjadi manajer proyek, dan membawahi lebih dari 10 orang. Akhir tahun ini, aku berencana mengambil ujian sertifikasi untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Semua ini sudah kuberitahukan pada suamiku sebelum menikah, dan Bima mengangguk sambil berkata, "Kamu teruskan saja kariermu, sayang. Aku akan selalu mendukungmu." Namun sekarang, di hadapan ibunya, semua janji itu terasa seperti kertas tipis yang lepek jika terkena air. Bu Hartini mengibaskan tangannya seolah sedang menyapu sampah. "Sudah, jangan banyak bicara. Cepat turun ke dapur. Bapakmu suka nasi goreng spesial. Buatkan 2 porsi dengan telur mata sapi. Bima suka soto Betawi. Tapi jangan beli di luar. Jorok. Nanti kamu belajar masak soto sendiri. Ibu ajari." Ibu tunggu 10 menit. Setelah selesai berbicara, ia berbalik dan menuruni tangga.
Langkah kakinya begitu berat hingga seisi rumah terasa bergetar. Duk, duk, duk. Setiap langkahnya terasa seperti memaku kepalaku. Koridor tiba-tiba terasa kosong. Aku berdiri mematung. Di dinding, tergantung foto pernikahan kami. Di foto itu, aku tersenyum cerah. Bima merangkul bahuku, dan di bawahnya tertulis dengan huruf kaligrafi yang indah. Bersama hingga rambut memutih. Aku melihat 8 kata itu dan nyaris tertawa. Rasanya seperti lelucon yang sangat mahal. Aku menutup pintu dan kembali ke kamar. Udara di dalam masih hangat, masih damai, dan masih terdengar napas teratur Bima seperti lagu pengantar tidur. Namun, sesuatu di dalam hatiku seperti baru saja dinyalakan. Sebuah percikan api, kecil tapi sangat jelas. Aku berjalan ke sisi tempat tidur dan menatap pria yang semalam baru saja bersumpah di depan foto leluhur sambil memegang tanganku. Aku mengulurkan tangan. Kali ini bukan guncangan lembut. Aku mendorongnya dengan keras. Bima bergerak dan mengeluarkan suara mengigau. Kenapa? Sih. Aku lelah sekali. Aku menatap lurus ke wajahnya. Hawa dingin menyentuh ujung hidungku. Mas Bima, Ibu membangunkan aku jam 4 subuh untuk memasak. Aku mendengarnya dengan jelas. Bima membuka matanya dengan sayu, seolah ditarik dari kenyamanan alam mimpi. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas dengan acuh tak acuh, seolah sedang membicarakan cuaca. Terus kenapa? Pada saat itu, aku sadar. Gedoran pintu tadi bukan hanya gedoran di pintu kamar. Itu adalah gedoran yang menghancurkan keyakinan terakhirku pada pernikahan ini. Dan jawaban Bima adalah pukulan palu pertama yang memulainya. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya berdiri di sana, mendengarkan detak jantungku yang lambat namun berat, seolah pertanda badai yang akan datang. Pertanyaan Bima jatuh di dalam kamar seperti sebongkah batu dingin. Terus kenapa? 2 kata itu ringan, tanpa nada kesal, tanpa kening berkerut, tanpa rasa heran, tapi cukup untuk membuatku tertegun. Saat itu aku sadar, jika suara di luar pintu adalah ketukan dari ibu mertuaku, maka yang tertutup di dalam adalah pintu terakhir di hatiku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Aku lelah. Kemarin kita seharian di acara pernikahan. Aku ingin tidur lebih lama. Bisakah Mas keluar dan bilang pada ibu untuk membiarkanku istirahat hari ini saja? Bima menguap panjang, mengucek matanya, lalu berbalik memunggungiku. Suaranya teredam dari dalam selimut. Kamu kan tahu sifat ibu. Sudah, turun saja sana. Cuma masak sarapan saja kok dibuat drama. Aku menatap punggungnya. Piyama dengan gambar beruang yang menurutku lucu saat kubelikan untuknya. Kini, beruang yang tersenyum lebar di punggungnya itu seolah sedang mengejekku. Mas Bima, suaraku serak. Apa Mas tahu jam berapa aku tidur semalam? Dia menoleh. Matanya masih setengah terpejam. Hampir jam 12 kan? Sekarang jam 4. Kamu sudah tidur 4 jam. Apa yang kurang? Angka 4 jam itu bergema begitu jelas di kepalaku. 4 jam yang diizinkan untuk seseorang di hari pertama pernikahannya. Malam pertamanya, saat baru saja menjejakkan kaki di keluarga baru. Mas Bima, aku berkata perlahan, seolah sedang merangkai setiap kata dengan hati-hati. Ini hari pertama kita setelah menikah. Dia menghela napas panjang, terdengar jengkel. Kenapa kamu jadi sensitif begini? Ibu juga melakukannya demi kebaikanmu. Kalau dibiasakan bangun pagi kan bagus untuk kesehatan. Lagi pula, ibu dulu menderita jauh lebih parah daripada kamu. Lagi-lagi dulu. Lagi-lagi demi kebaikanmu. Frasa-frasa yang begitu familiar hingga aku nyaris bisa menebak kata-kata selanjutnya sebelum ia mengucapkannya. Aku terdiam beberapa detik. Bayangan Bu Hartini di luar pintu tadi terlintas jelas di benakku. Tatapannya, caranya menyebutkan jadwal makan seolah itu adalah daftar tugas kerja. Dan ucapannya agar aku berhenti bekerja untuk melayani mertua dan melahirkan anak.
Semua tersusun rapi dan dingin. Sama sekali tidak ada ruang untuk kompromi. Mas Bima, kali ini aku berkata dengan suara rendah dan dingin. Menurutmu, normal tidak ibumu menggedor pintu kamar kita jam 4 subuh? Dia mengerutkan kening, menatapku dengan ekspresi tidak sabar. Penting tidak sih normal atau tidak? Di rumah ini memang sudah begini dari dulu. Kamu saja yang baru datang jadi belum terbiasa. Nanti juga kalau sudah biasa tidak akan terasa apa-apa. Apa Mas sudah terbiasa? Pertanyaanku membuatnya terdiam sejenak. Aku kan sudah terbiasa sejak kecil. Apa Mas terbiasa dibangunkan jam 4 subuh? Ya. Tidak juga. Jadi, hanya aku yang harus terbiasa. Dia diam. Tapi itu bukan keheningan untuk berpikir, melainkan untuk menghindar. Jangan dibesar-besarkan masalah ini ya, katanya. Ibu sudah menunggu di bawah. Turun saja dan selesaikan dengan cepat. Aku lelah. Aku tersenyum pahit dalam hati. Orang yang tidur semalaman merasa lelah. Sementara orang yang menyambut tamu seharian, memakai sepatu hak tinggi, dan tidur kurang dari 5 jam bahkan tidak punya hak untuk merasa lelah. Aku melihat jam di ponselku. 4.17. Dari koridor, terdengar suara langkah kaki Bu Hartini, lalu berhenti, seolah ia sedang menguping pembicaraan kami dari bawah tangga. Mas Bima? Suaraku tidak lagi bergetar. Aku tanya sekali lagi, bisakah Mas bilang pada ibu untuk membiarkanku istirahat hari ini saja? Dia menatapku. Ada keraguan sekilas di matanya, tapi itu hanya sekejap. Tak lama kemudian, ia menggelengkan kepala. Kamu yang mengertilah. Kamu tahu sifat ibu, tidak bisa dibantah. Lagi pula, sudah jadi menantu itu harus tahu diri. Tahu diri. 2 kata itu terasa seperti tamparan tak terlihat. Aku mengangguk. Sangat perlahan. Baiklah. Bima menghela napas lega. Nah, begitu. Cepat turun sana. Aku mau tidur lagi. Ia berbalik dan menarik selimutnya. Aku berdiri diam di samping tempat tidur. Aku tidak menangis. Sesuatu di dalam diriku telah putus. Aku sadar, jika hari ini aku turun ke dapur, besok akan menjadi jam 5, lusa jam 4, dan seterusnya bisa jadi jam 3. Jika hari ini aku diam, maka semua kebungkamanku di masa depan akan dianggap sebagai hal yang wajar. Aku berbalik dan berjalan ke lemari pakaian. Suara derit kecil saat aku membukanya membuat Bima terkejut dan menoleh. Kamu mau apa? Aku tidak menjawab. Satu persatu ku keluarkan pakaianku dan melipatnya dengan rapi di atas tempat tidur. Gerakanku sangat lambat namun tegas. Setiap lipatan seolah mengukuhkan keputusanku. Kirana. Suara Bima mulai meninggi. Jangan berlebihan. Aku menarik koper dari sudut ruangan. Roda-rodanya berbunyi krek-krek-krek di atas lantai, bergema di ruangan yang sunyi. Bima sontak bangkit dari tempat tidur. Kamu mau kemana? Jakarta. 3 suku kata. Singkat. Tanpa nada tinggi, tanpa penjelasan. Kamu ini kenapa? Bercanda, kan? Dia tertawa canggung. Baru menikah masa sudah mau pulang. Jangan kekanak-kanakan. Aku membungkuk dan memasukkan pakaian ke dalam koper. Mas Bima, kataku. Aku tidak bercanda. Dia bangkit dan menghampiriku, meraih pergelangan tanganku. Ini kan cuma masalah sarapan. Jangan dibesar-besarkan. Kamu tahu kan ibu orangnya ceplas-ceplos. Kamu sabar sedikit. Aku mengangkat kepala dan menatapnya. Untuk pertama kalinya pagi ini, aku melihatnya dengan sangat jelas. Ini bukan pengantin pria yang kemarin memakai jas. Di hadapanku berdiri seorang pria yang paling takut pada satu hal. Berdiri di antara istri dan ibunya, dan ia memilih untuk mendorong istrinya terlebih dahulu. Mas Bima, kataku dengan suara yang anehnya tenang. Kalau hari ini aku sabar, besok aku harus sabar lagi, dan aku harus sabar seumur hidupku. Apa Mas bisa jamin akan membelaku? Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar.
Dari bawah, suara Bu Hartini terdengar tidak sabar. Di atas ngapain saja? Sih? Kok lama sekali? Bima menatap ke arah pintu, lalu kembali padaku. Matanya penuh kebingungan. Kamu turun dulu ya? Nanti kita bicarakan lagi. Aku melepaskan tangannya dengan tenang. Tidak ada nanti. Aku menutup resleting koper. Suaranya terdengar begitu tegas. Saat itu aku tahu, ini bukan sekadar masalah sarapan. Ini adalah momen di mana jika aku tidak pergi, aku tidak akan pernah punya jalan untuk kembali seumur hidupku. Aku menarik koper ke arah pintu. Bima berdiri terpaku di tengah ruangan. Tidak mencegahku, juga tidak mengerti. Saat aku menarik koper keluar dari kamar, dengan tangan di gagang pintu, aku bisa mendengar jantungku berdebar keras. Bukan karena takut, tapi karena perasaan campur aduk yang menyesakkan dada. Baru kemarin aku berdiri di depan foto leluhur, menunduk hormat, dan mendengar doa restu untuk kebahagiaan kami selamanya. Tapi sekarang, jam 4 lewat sedikit, aku bersiap meninggalkan rumah ini seperti seorang buronan. Bima berlari dan menghalangi pintu. Kirana, tenang dulu. Jangan begini. Ibu ada di bawah. Kita turun dan bicara baik-baik. Aku menatapnya. Suaraku dingin. Baik-baik itu seperti apa? Aku turun ke dapur jam 4 subuh, memasak, dan menganggap itu semua hal yang wajar. Bima mengerutkan kening. Kenapa bicaramu begitu? Cuma sarapan saja, jangan berlebihan. Aku tertawa, tapi tawa itu kering. Mas Bima, ibumu menggedor pintu kamar kita jam 4 subuh, dan kamu menyebutnya cuma sarapan. Dia ragu-ragu, lalu merendahkan suaranya, membujuk, kamu mengertilah. Sifat ibu memang begitu. Beliau sudah tua, susah diubah. Kamu sabar sedikit, nanti aku janji semuanya akan berbeda. Aku tidak lagi berdebat. Ketika seseorang sudah menganggap penghinaan sebagai hal yang wajar, semua penjelasan menjadi sia-sia. Aku menarik gagang pintu. Bima menyambar pergelangan tanganku. Cengkramannya begitu kuat hingga terasa sakit. Kamu benar-benar mau pergi. Kalau kamu pergi sekarang, mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Menantu kabur sehari setelah menikah? Bagaimana dengan harga diriku? Aku menatap pergelangan tanganku, lalu kembali menatap matanya. Mas mengkhawatirkan harga diri Mas, sementara aku harus mengkhawatirkan hidupku. Aku melepaskan tangannya, membuka pintu, dan melangkah ke koridor. Di luar dingin. Seluruh rumah sunyi, tapi sama sekali tidak damai. Dari dapur di bawah, terdengar suara gemerincing. Sepertinya Bu Hartini sengaja membenturkan pisau atau talenan untuk mengingatkanku bahwa waktuku sudah habis. Aku menarik koper menuruni tangga. Roda-rodanya membentur ujung setiap anak tangga, menimbulkan suara klak-klak-klak, seperti suara paku yang ditancapkan pada peti mati pernikahanku yang baru saja terkubur. Bima mengikuti di belakang, bertelanjang kaki di atas ubin yang dingin, napasnya terengah-engah. Kirana, jangan begini. Apapun masalahnya, kita bisa bicarakan pelan-pelan. Aku tidak menoleh. Jika aku menoleh, hatiku bisa luluh. Dan bersikap lunak pada orang yang tidak punya batasan sama saja dengan menggali kubur untuk diri sendiri. Saat tiba di lantai 1, ruang keluarga terang benderang. Bu Hartini berdiri di ambang pintu dapur. Ia sudah berganti celemek bunga-bunga, dan meski masker di wajahnya sudah dilepas, tatapan matanya berkali-kali lipat lebih tajam. Melihatku menarik koper, ia terpaku sedetik, lalu matanya melotot. Kamu mau berbuat apa? Aku meletakkan koper dan menegakkan punggungku. Saya mau kembali ke Jakarta. Bu Hartini tertawa mengejek. Suaranya melengking memekakkan telinga. Kembali? Baru menikah sudah mau kembali? Hebat sekali kamu. Kamu mau mengancam siapa? Bima menyela dengan gugup. Ibu, tenang dulu. Kirana cuma kelelahan. Bu Hartini berbalik tajam ke arah Bima. Lelah apa? Cuma disuruh masak sarapan saja tidak bisa. Untuk apa menikah?
Mendengar kata-kata itu, hatiku menjadi tenang seperti permukaan danau yang membeku. Akhirnya, di matanya, aku menikah bukan untuk menjadi istri Bima, tapi untuk menjadi pelayan bagi seluruh keluarga. Aku membuka tas tanganku dan mengeluarkan amplop berisi uang seserahan yang kuterima. Amplop tebal itu berisi uang tunai 200 juta rupiah. Aku meletakkannya di atas meja makan. Ibu, ini uang seserahannya. Saya kembalikan utuh. Pisau dapur di tangan Bu Hartini berhenti di udara. Kamu bilang apa? Aku menatapnya lurus. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menjadi menantu di rumah ini. Saya tidak bisa menerima perintah untuk bangun jam 4 subuh dan memasak, apalagi di pagi pertama setelah pernikahan. Bima panik. Kirana, jangan konyol. Mana ada orang cerai karena masalah sarapan? Aku menoleh padanya. Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Bukan karena sarapan, tapi karena kamu. Bima membeku. Aku terus berbicara, tak berhenti. Karena jika berhenti, aku bisa goyah. Kemarin, perhiasan yang saya berikan untuk ibu dan bapak totalnya 150 juta rupiah. Gelang dan kalungnya, tolong kembalikan. Saya tidak akan membawa apapun dari rumah ini. Perhiasan dari kalian juga akan saya kembalikan. Mata Bu Hartini terbelalak, tangannya gemetar karena marah. Pisau di tangannya jatuh ke atas talenan, menimbulkan suara nyaring yang tajam. Demi Tuhan, kamu ini menantu atau perampok? Kamu mau memeras keluarga kami? Aku menggeleng. Bukan, Bu. Saya hanya meminta uang saya kembali. Saya memberikannya dengan niat baik. Tapi karena saya bukan lagi bagian dari keluarga ini, saya berhak mengambilnya kembali. Bu Hartini menunjuk wajahku. Suaranya seperti merobek udara. Tidak tahu berterima kasih. Apa salah rumah ini padamu? Cuma disuruh masak sarapan saja minta cerai. Kamu pikir kamu siapa? Aku berkata perlahan, tanpa getar. Setiap kata terdengar jelas. Saya adalah orang yang punya pekerjaan di Jakarta. Punya rumah, punya tabungan, dan punya kehidupan sendiri. Saya tidak perlu membuktikan bahwa saya menantu yang baik dengan bekerja di dapur jam 4 subuh. Ruang keluarga menjadi sunyi senyap. Bima berdiri di sampingku, wajahnya pucat. Bu Hartini terengah-engah. Ia tampak ingin maju dan menamparku, tapi menahan diri karena menjaga gengsi. Aku mengeluarkan ponselku, menyalakan mode rekam, dan meletakkannya di atas meja. Bu Hartini melihatnya dan matanya membesar. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku tetap tenang. Meninggalkan bukti. Semua bukti sejak jam 4.03 subuh. Saat ibu menggedor pintu kamar saya, Bima panik. Kirana, jangan berlebihan. Matikan rekamannya. Masalah keluarga dibicarakan di dalam keluarga. Aku menatap Bima. Keluarga? Keluarga yang mana? Sejak kamu bilang, terus kenapa? Tempat ini bukan lagi rumahku. Bu Hartini tiba-tiba berteriak, suaranya pecah. Beraninya kamu merekam? Kamu mau mempermalukan keluarga kami? Mau menyebarkan gosip ke seluruh kampung kalau menantu baru minta cerai? Aku mematikan rekaman, menyimpan filenya, lalu menatapnya lurus. Saya tidak mempermalukan siapapun. Saya hanya melindungi diri saya sendiri. Aku meraih gagang koper dan menariknya ke arah pintu. Bima berlari dan menarik lenganku. Kirana, berhenti, pikirkan baik-baik. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan pesta pernikahan kita? Bagaimana kalau teman-teman dan kerabat tahu? Bagaimana aku bisa hidup? Aku menoleh padanya. Tatapanku tidak lagi marah. Hanya ada hawa dingin yang tersisa. Lalu, bagaimana kamu membiarkanku hidup? Pertanyaan itu membuatnya terdiam seolah tertusuk pisau. Ia membuka mulutnya, tapi tak mampu menjawab. Aku mengucapkan satu kalimat yang jelas seperti stempel. Saya beri waktu 48 jam untuk keluarga ini mengembalikan 150 juta rupiah saya. Jika tidak,
Saya akan ke Jakarta dan menemui pengacara. Aku membuka pintu. Udara dingin menerpa wajahku. Dari belakang, suara Bu Hartini melengking seperti sirene. Berhenti. Kalau kamu melangkah keluar dari pintu ini, jangan pernah berpikir untuk kembali. Aku tidak menoleh. Saat tanganku berada di gagang pintu, sebuah suara serak terdengar dari belakangku. Tidak setajam tadi. Tunggu. Aku tidak langsung berbalik, mencoba mendengar apa yang ada dalam suara itu. Ancaman? Atau sebuah langkah mundur? Bu Hartini berjalan cepat ke ruang tamu. Suara sandalnya yang terseret di lantai ubin terdengar mengganggu. Bima masih memegangi gagang koperku. Matanya merah, campuran antara marah dan takut. Bu, katakan sesuatu. Jangan biarkan Kirana pergi. Bima tergagap seperti anak kecil. Bu Hartini menatap Bima sekilas, lalu beralih padaku. Tatapannya dingin dan penuh perhitungan, seperti sedang melihat utang yang harus segera dilunasi agar tidak kehilangan muka. Kamu mau uang, kan? Katanya dengan suara tertahan. Baik, ibu akan kembalikan. Tapi kamu juga harus janji satu hal. Aku berbalik sepenuhnya, menatapnya lurus. Janji apa? Jangan pernah ceritakan kejadian hari ini pada siapapun. Ia menekankan setiap kata. Keluarga ini punya harga diri. Kalau kamu menyebarkan masalah ini, tetangga dan kerabat akan menertawakan kami. Aku tersenyum pahit. Ibu takut kehilangan harga diri, tapi ibu tidak takut menghina menantu ibu jam 4 subuh. Bu Hartini mengatupkan rahangnya, bibirnya bergetar. Kamu kurang ajar. Sudah kubilang akan kukembalikan. Kamu tutup mulutmu, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku mengangguk sangat perlahan. Saya tidak perlu bicara. Saya hanya perlu uang saya kembali. Mau menyembunyikan atau menyebarkan masalah ini, itu pilihan ibu. Saya tidak punya kewajiban lagi untuk menjaga nama baik keluarga ini. Bu Hartini menatapku tajam, seolah mencoba menembus ketenanganku untuk mencari kelemahan. Tapi aku tidak menunjukkan apa-apa selain ketegasan. Setelah hening sejenak, ia berbalik dan masuk ke kamar. Pak, bawa uangnya. Begitu teriakannya selesai, terdengar suara langkah terseret dari tangga. Bapak mertuaku, Pak Suryo, muncul dengan kaos singlet dan celana pendek, rambutnya acak-acakan dan wajahnya linglung seperti baru bangun tidur. Ia melihatku, melihat koper, lalu melihat Bu Hartini, dan bertanya dengan suara serak. Pagi-pagi begini ada apa ribut-ribut? Bu Hartini meraih tangan suaminya seolah memegang pelampung. Pak, dengar. Menantu baru kita minta cerai. Minta uang seserahan dikembalikan dan perhiasan 150 juta yang dia beli juga diminta lagi. Dia bahkan merekam semuanya. Nanti bagaimana aku menghadapi tetangga? Bapak tolong bicara. Pak Suryo menatapku. Wajahnya berubah. Ia maju selangkah dan berkata, setiap katanya seolah ditekan. Apa? Cerai? Kemarin menikah, hari ini minta cerai. Aku tidak mengalihkan pandangan. Iya, Pak. Saya tidak bisa menerima perlakuan seperti pembantu. Saya bisa memasak. Saya bisa membantu pekerjaan rumah. Tapi saya tidak bisa menerima dibangunkan dengan gedoran pintu jam 4 subuh. Apalagi diminta berhenti bekerja untuk melayani di rumah. Pak Suryo membuka mulutnya, lalu berhenti. Ada kebingungan sesaat di wajahnya. Tapi kemudian ia menoleh ke Bu Hartini, seolah butuh persetujuan dari istrinya. Dan seperti yang kuduga, ia menghela napas. Suaranya membujuk, tapi bebannya menekan pundakku. Sudah, apapun masalahnya, diselesaikan pelan-pelan. Kamu kan baru jadi menantu, belum terbiasa dengan kebiasaan di rumah ini. Ibumu juga mengajarimu demi kebaikanmu. Kamu sabar sedikit, kan rumah tangga jadi damai. Aku menatapnya. Hatiku dingin membeku. Sabar sedikit adalah kalimat yang paling mudah diucapkan oleh orang yang tidak perlu bersabar. Aku mencoba menjaga sopan santun pada orang yang lebih tua. Bapak,
Saya kesini bukan untuk belajar bersabar. Saya kesini untuk menjadi seorang istri. Bu Hartini menyela, suaranya seolah membawa kapak. Istri macam apa yang tidak bisa masak, tidak bisa bangun pagi, dan tidak mau dengar nasihat? Bima berdiri di sampingku, wajahnya pucat pasi, matanya terus memohon padaku sambil mencoba meraih tanganku. Kirana, dengarkan aku. Jangan dibesar-besarkan. Kumohon. Aku berbalik ke arah Bima dan melontarkan pertanyaan yang menutup jalan keluarku sendiri. Mas Bima, seandainya aku tidak menarik koper ini turun, apa Mas akan mengatakan sepatah kata pun pada ibu? Dia ragu. Matanya berkedip, bibirnya bergetar. Jawab, Mas. Bima menunduk dan tidak berkata apa-apa. Keheningan itu lebih jelas dari semua pengakuan. Aku mengangguk, seolah mengkonfirmasi sesuatu yang sudah lama kuketahui. Kalau begitu, sudah cukup. Aku melihat jam. 5:12. Pesawat jam 8 pagi. Jika mereka mengembalikan uangnya, semuanya masih belum terlambat. Saya ulangi sekali lagi, kataku perlahan, tapi suaraku tidak meninggi. Setiap kata terasa berat seperti paku. 150 juta rupiah itu adalah uang yang saya gunakan untuk membeli perhiasan. Uang seserahan sudah saya kembalikan. Perhiasan dari kalian akan saya kembalikan. Jadi saya tidak menuntut apa-apa. Tapi 150 juta rupiah itu harus kembali hari ini. Jika tidak, saya akan ke Jakarta dan menyewa pengacara. Bu Hartini mendengus. Jam segini dari mana dapat uang sebanyak itu? Uangnya di bank. Aku tetap tenang. Kalau begitu, transfer, pinjam, atau jual gelang emas yang saya berikan. Saya tidak peduli caranya bagaimana. Saya hanya ingin uang itu kembali ke pemiliknya. Pak Suryo mengerutkan kening. Kesal. Kamu keterlaluan. Uang sudah diberikan kok diminta kembali. Aku menatapnya tanpa gentar. Karena saya bukan menantu lagi, Pak. Pemberian itu adalah tanda niat baik dalam sebuah hubungan. Ketika hubungan itu diinjak-injak, saya berhak menarik kembali niat baik saya. Bu Hartini tiba-tiba berteriak dan maju seolah mau menyambar amplop uang seserahan di meja dan melemparkannya ke lantai. Kamu pikir kamu siapa? Punya uang sedikit saja sombong. Kamu mau mengancam kami dengan uang? Aku tidak mundur. Aku kembali mengeluarkan ponsel dan menekan tombol rekam. Ini bukan ancaman, ini adalah prosedur yang sah, dan saya merekamnya untuk berjaga-jaga jika nanti pihak keluarga mertua memfitnah saya. Pak Suryo melihat ponsel itu dan wajahnya memucat. Ia menarik lengan Bu Hartini dan berbisik di telinganya. Aku melihat ketakutan di mata mereka. Bukan takut padaku, tapi takut pada bukti. Takut jika cerita ini keluar dari 4 dinding ini. Bu Hartini berbalik. Menelan ludah seolah menelan kehinaannya. Baik. Tunggu. Ia bergegas masuk ke kamar tidur utama. Tak lama kemudian, ia keluar membawa segepok uang tebal dan melemparkannya ke atas meja. Nih, 150 juta. Hitung yang benar. Aku mendekat. Tidak terburu-buru, tidak gemetar. Aku duduk di kursi, membuka ikatan uang, dan mulai menghitungnya lembar demi lembar. 50.000, 100.000. Suara desis uang yang dihitung bergema teratur di ruang tamu yang terasa berat seperti ruang sidang. Bima berdiri dengan mata memerah, menatapku. Pak Suryo juga hanya diam. Bu Hartini menatapku seolah ingin mencabik-cabikku dengan pandangannya. Aku selesai menghitung. Jumlahnya pas. Aku memasukkan uang itu ke dalam tas, menutup resletingnya, lalu berdiri dan meraih gagang koper. Bu Hartini berkata dengan suara sedingin es. Sekarang uangnya sudah kamu terima. Kamu bisa enyah dari sini. Aku mengangguk. Iya. Saya pergi. Aku berjalan ke pintu, tapi sebelum memegang gagangnya, aku berbalik menatap mereka bertiga. Suaraku tenang, tapi setiap kata seolah menebas udara. Jika keluarga ini berpikir bahwa membangunkan menantu jam 4 subuh untuk memasak adalah hal yang wajar,
Silakan terus menunggu orang lain yang mau bersabar dengan hal itu. Tapi orang itu bukan saya. Aku membuka pintu, dan udara berkabut yang dingin menyeruak masuk. Langit mulai menunjukkan semburat fajar. Aku menarik koperku keluar dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Aku menarik koper melintasi halaman depan. Embun pagi yang dingin menampar wajahku. Gang sempit itu masih gelap. Cahaya lampu jalan tampak redup dan mengantuk. Seluruh lingkungan sunyi, hanya ada suara roda koperku dan detak jantungku yang berdebar di dalam dada. Bukan lagi karena takut, tapi karena perasaan baru saja terbebas dari belenggu tak kasat mata. Di belakangku, pintu rumah masih terbuka. Bima menyusul, berlari terengah-engah tanpa alas kaki di atas paving yang dingin. Suaranya serak. "Kirana, berhenti. Kumohon jangan pergi." Aku tidak menoleh. Aku takut jika melihat matanya. Aku akan teringat hari-hari saat kami saling mencintai. Saat ia berjanji akan melindungiku. Saat ia menjemputku yang pulang kerja larut malam di Jakarta. Memelukku di tengah angin dingin dan berkata, "Nanti kalau kita sudah serumah, aku tidak akan membiarkanmu lelah." Tapi janji itu sudah mati saat ia bertanya, "Terus kenapa?" Bima berlari hingga tepat di sampingku dan meraih gagang koper. "Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Aku sudah bilang pada ibu. Aku akan pastikan beliau tidak akan membangunkanmu pagi-pagi lagi. Kembalilah kita bicara." Aku berhenti sejenak, lalu menatapnya lurus. "Mas sudah bilang pada ibu." Bima mengangguk, matanya memerah. "Iya, sudah. Aku sudah bilang jangan begitu. Ibu juga sudah setuju. Percaya padaku sekali ini saja." Aku melihat kepanikan di wajahnya. Saat itu aku sadar satu hal. Ia panik bukan karena mencintaiku. Ia panik karena takut keindahan pesta pernikahannya hancur. Takut diejek kerabat. Takut nama baik keluarganya retak sehari setelah pernikahan. Aku bertanya dengan suara tenang, seolah menanyakan fakta yang butuh konfirmasi. "Seandainya aku tidak menarik koper ini turun, apa Mas akan bilang pada ibu?" Dia ragu. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Pandangannya beralih ke tempat lain. Hening. Cukup hening hingga aku bisa mendengar suara embun yang jatuh. Aku mengangguk. "Jadi, Mas baru bicara saat aku akan pergi. Mas tidak bicara saat aku digedor jam 4 subuh. Dan Mas tidak bicara saat aku memohon untuk tidur lebih lama. Mas baru bicara saat aku akan lepas dari kendalimu." Bima menggeleng cepat. Suaranya pecah. "Bukan begitu. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Aku terjepit di antara ibu dan kamu." Aku menatapnya. Hatiku sedikit melunak, tapi tidak goyah. "Mas Bima, terjepit di antara ibu dan istri itu masalahmu. Tapi memilih berpihak pada siapa itu menunjukkan jati dirimu." Aku kembali menarik koper. Bima menahannya lagi. Suaranya terdengar putus asa seperti orang yang akan tenggelam. "Kirana, jangan sekejam ini. Kita baru saja menikah. Kalau kamu kembali ke Jakarta, apa kata orang? Bagaimana dengan orang tuamu? Apa kamu tidak memikirkanku?" Aku tertawa. Tapi air mata sudah menggenang di pelupuk mataku. "Memikirkanmu? Lalu, saat ibumu menggedor pintuku jam 4 subuh, apa kamu memikirkanku?" Dia kehilangan kata-kata. Aku menarik koperku dengan keras. Roda-rodanya melewati genangan air kecil, memercikan air dingin. Aku berjalan ke gerbang kompleks. Gerbang besi yang tinggi dan terkunci. Bapak Satpam yang duduk di posnya mengangkat kepala, terkejut melihatku menarik koper di waktu fajar. "Loh Mbak, mau kemana pagi-pagi begini?" Aku memaksakan seulas senyum. Senyum yang tipis dan tenang. "Iya Pak. Mau ke bandara. Mengejar pesawat ke Jakarta." Bapak Satpam itu menatapku lagi seolah ingin bertanya lebih jauh. Tapi kemudian ia mengangguk dan membukakan gerbang. Gerbang besi itu berderit saat dibuka. Rasanya seperti pintu lain dalam hidupku yang sedang terbuka. Saat itu juga, Bima berlari dan terhalang oleh gerbang.
Bapak Satpam secara naluriah merentangkan tangannya, mencoba menjaga ketertiban. Mas, jangan bikin ribut subuh-subuh. Bima mencengkeram jeruji besi. Wajahnya menempel di sana. Suaranya pecah. Kirana, jangan pergi. Aku salah. Aku berdiri di luar gerbang, masih memegang gagang koperku. Aku menatapnya dari balik jeruji besi yang dingin. Kemarin ia adalah pengantin pria. Hari ini ia adalah pria yang meratap memanggil nama istrinya. Tapi aku tidak berbalik. Sebuah taksi lewat perlahan, dan Bapak Satpam melambaikan tangan untuk menghentikannya. Sopir menurunkan kaca jendela. Kemana, Mbak? Bandara Soekarno-Hatta, Pak. Tolong lewat jalan yang paling cepat. Aku mengangkat koper dan memasukkannya ke bagasi. Saat aku duduk, pintu mobil tertutup dengan bunyi blam. Suara itu seperti sebuah titik. Aku menoleh keluar jendela. Bima masih berdiri di depan gerbang, memegangi jeruji. Mulutnya terus memanggil. Tapi suaranya terhalang kaca mobil dan semakin menjauh, memudar seperti adegan film yang bukan milikku. Mobil mulai bergerak. Jalanan baru saja terbangun. Penjual lontong sayur dan nasi uduk mendorong gerobak mereka. Aroma kuah hangat bercampur dengan kabut. Beberapa pekerja dengan rompi melaju dengan sepeda motor, dan lampu lalu lintas berganti warna. Kota kecil ini beroperasi seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi sebuah pernikahan yang mati bahkan sebelum berusia 24 jam. Aku bersandar di kursi dan memejamkan mata. Tenggorokanku terasa pahit. Di kepalaku, suara gedoran pintu dan ucapan Bima terus kenapa? Terus terngiang. Kedua suara itu berkelindan, menjadi tali yang mencekik ingatanku. Sopir taksi melirikku dari kaca spion, mungkin menyadari mataku yang memerah. Ia bertanya dengan suara pelan, "Perjalanan dinas, Mbak?" Aku tidak ingin menjelaskan. Juga tidak ingin berbohong. Aku menjawab pelan, "Bukan, Pak. Saya mau pulang." Aku mengulang kata itu di dalam benakku. Pulang. Rumahku bukanlah tempat di mana seseorang berhak menggedor pintu kamarku jam 4 subuh. Rumahku bukanlah tempat di mana suamiku berbalik badan dan berkata, "Bukan masalah besar." Rumahku adalah tempat di mana aku bisa tidur, bernapas, dan hidup sebagai seorang manusia. Mobil keluar dari area perumahan dan melaju di jalan tol. Cahaya di langit timur memudar, lalu menjadi lebih jelas. Hari akan segera terang, dan di dalam hatiku, sebuah cahaya kecil juga muncul. Seolah sebuah suara berbisik, "Kamu sudah melakukan hal yang benar." Ponselku bergetar tanpa henti. Aku membukanya. Puluhan pesan dari Bima membanjiri layar. Tapi aku tidak membacanya. Aku hanya mematikan notifikasi dan mengalihkannya ke mode senyap. Aku tidak butuh permintaan maaf lagi. Yang kubutuhkan adalah rasa hormat. Sesuatu yang tidak ia pilih di momen yang paling krusial. Mobil melaju kencang di jalan raya. Bandara semakin dekat setiap detiknya. Dan setiap detiknya, aku merasa sedikit lebih ringan. Seolah belenggu di tubuhku terlepas satu persatu. Aku tiba di bandara jam 6.20. Masih ada 1 jam 40 menit sebelum pesawat lepas landas. Tapi rasanya, pagi ini saja aku sudah melewati waktu seumur hidup. Ruang tunggu yang luas terasa dingin. Lampu putihnya memantul di lantai yang mengilap, membuat segalanya tampak berjarak. Orang-orang yang menarik koper bergegas melewatiku. Suara pengumuman informasi penerbangan terdengar teratur dan tanpa emosi. Aku mencari kursi di dekat jendela, meletakkan koper di samping kakiku, dan duduk. Punggungku pegal, dan mataku panas karena kurang tidur. Tapi anehnya, kepalaku terasa jernih hingga dingin. Setiap kali aku memejamkan mata, suara gedoran pintu jam 4.03 itu bergema di telingaku. Seperti palu yang memukul ingatan. Ponselku bergetar lagi. Pesan masuk begitu banyak hingga layarnya terus menyala. Aku membukanya. Total 83 pesan. Semuanya dari Bima. "Kirana, aku minta maaf. Kembalilah. Aku sudah bicara dengan ibu.
Aku salah. Aku bodoh. Aku tidak berpikir. Jangan begini. Aku tidak tahan. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Pesan-pesan itu ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang dikirim 3 baris berturut-turut. Ada yang hanya 1 kalimat. Tapi kesamaannya adalah, semuanya tiba setelah aku melewati gerbang besi dan menarik koperku pergi. Yaitu, saat ia tidak punya pilihan lain selain memohon. Aku menatap layar sejenak, lalu mematikan notifikasi. Aku belum memblokirnya. Bukan karena masih berharap, tapi karena aku ingin melihat dengan jelas bagaimana rupa seseorang ketika meminta maaf. Bukan karena ia sadar kesalahannya, tapi karena ia takut kehilangan sesuatu. Di sampingnya, ada satu permintaan pertemanan. Ibu mertuaku, Bu Hartini, juga mengirim pesan. Bukan teks. Ia mengirim lebih dari 10 pesan suara berturut-turut. Hanya dengan melihat ikon speaker biru yang panjang dan pendek, aku bisa menebak suaranya saat ini pasti campur aduk antara tangisan, amarah, ancaman, dan permohonan, berusaha menarikku kembali demi menjaga nama baik sambil takut masalah ini tersebar. Aku mematikan notifikasinya dan tidak mendengarkannya. Aku membuka media sosial. Foto pernikahan yang kupasang kemarin masih di sana, berkilau seperti barang baru yang belum tersentuh. 328 suka. Komentar-komentar seperti selamat menempuh hidup baru, sakinah mawaddah warahmah. Semoga cepat dapat momongan, membanjiri. Ucapan-ucapan tulus yang indah seperti konfeti, tapi begitu tipis hingga bisa robek oleh sekali tiupan angin. Aku mengklik halaman pribadi Bima. Dia juga memasang foto pernikahan. Untukmu, cintaku. Kini kita adalah satu keluarga. Aku membaca kalimat itu. Dadaku terasa nyeri. Keluarga. Keluarga di mana ibu mertua berhak menggedor pintu kamar tidur jam 4 subuh. Dan suami hanya bertanya, terus kenapa? Keluarga yang dimulai bukan dengan cinta, tapi dengan kepatuhan. Aku meletakkan ponsel dan menyandarkan kepala. Di luar jendela besar, pesawat-pesawat meluncur di landasan pacu. Satu pesawat lagi lepas landas. Badannya menuki ke atas, mengeluarkan suara gemuruh, dan melesat ke langit. Saat itu, aku ingin sekali terangkat, menjauh dari semua yang baru saja terjadi. Ponselku berdering lagi. Kali ini, telepon dari ibuku. Melihat nama ibu di layar membuat tenggorokanku tercekat. Aku mengangkatnya. Halo nak. Suara ibuku terdengar khawatir, seperti baru bangun tidur. Bagaimana hari pertamamu jadi menantu? Baik-baik saja, aku menatap landasan pacu, melihat mobil pengangkut barang melaju perlahan, dan tanpa basa-basi lagi, aku mengatakan yang sebenarnya. Bu, Kirana sedang mempersiapkan perceraian. Di seberang telepon, hening selama 3 detik. 3 detik yang terasa seperti 3 tahun. Apa? Kamu bilang apa barusan? Ibu bertanya lagi dengan suara pelan. Apa yang terjadi? Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Dari suara gedoran pintu jam 4.03 subuh, perintah memasak, tatapan Bu Hartini, hingga punggung Bima yang berbalik dan pertanyaannya. Terus kenapa? Aku ceritakan semuanya, termasuk saat ia menyuruhku berhenti bekerja untuk punya anak, menganggap karierku tidak ada gunanya. Aku juga menceritakan bagaimana aku mengembalikan uang seserahan, meminta kembali uang 150 juta, dan merekam percakapan itu. Suaraku tidak meninggi, tapi semakin aku berbicara, dadaku terasa semakin lega. Seolah satu persatu paku dicabut dari hatiku. Setelah selesai bercerita, aku diam. Mataku terasa panas. Aku bertanya pelan, seperti anak kecil yang takut pada jawaban ibunya. Apa aku salah? Bu? Ibuku menghela napas. Helaan napas yang bercampur antara iba dan sakit hati. Dengarkan ibu. Suara ibuku terasa lambat dan kokoh seperti tanah. Ibu tidak membesarkanmu untuk hidup menderita di rumah orang. Kalau di awal pernikahan saja sudah terasa sesak,
Jangan dipaksakan. Cerai tidak apa-apa. Ibu ada di pihakmu. Air mata jatuh ke punggung tanganku. Panas. Tapi itu bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata seseorang yang diizinkan untuk menjadi dirinya sendiri. Suara ibuku tercekat. Kamu takut apa kata orang? Tanyanya. Lalu suaranya tiba-tiba menjadi tegas. Kalau orang bicara, apa mereka mau menggantikanmu menjalani hidupmu? Hidup ini hidupmu sendiri. Ingat itu. Aku terisak pelan. Kamu di mana sekarang? Ibu bertanya. Di bandara, Bu. Pesawat jam 8 ke Jakarta. Pulanglah, nak, kata ibuku. Suaranya selembut belayan di kepala. Nanti kalau sudah sampai, ibu masakkan makanan kesukaanmu. Ibu buatkan opor ayam dan rendang. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Hanya dengan satu kalimat itu, aku sadar dengan begitu jelas dan menyakitkan. Apa arti sebuah rumah? Rumah bukanlah tempat di mana foto pernikahan digantung. Rumah adalah tempat di mana seseorang berkata, "Pulanglah, nanti ibu masakkan untukmu." Aku menutup telepon dan menggenggam ponselku. Dari pengeras suara, terdengar pengumuman bahwa proses boarding untuk penerbanganku telah dimulai. Orang-orang bangkit dan mulai mengantre. Semua sibuk. Semua punya tujuan. Aku memeriksa pesan Bima untuk terakhir kalinya. Pesan terbaru berbunyi, "Kirana, aku sudah bilang ke ibu. Kamu boleh bangun jam berapapun kamu mau. Kembalilah. Aku mohon." Aku tersenyum pahit. Terlambat. Menghormati seseorang setelah ia pergi bukanlah rasa hormat. Itu hanyalah ketakutan akan kehilangan keuntungan. Aku menarik koper dan berdiri, bergabung dengan arus orang yang menuju gerbang keberangkatan. Setiap langkah, aku merasa satu lapisan sangkar terlepas dari tubuhku. Jam 7.30, proses boarding dimulai. Orang-orang mengalir seperti sungai yang tenang melewati area pemeriksaan. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai ubin bercampur dengan suara pengumuman, tangisan bayi, dan keluhan penumpang karena kelebihan bagasi. Suara-suara keseharian ini anehnya membuatku tenang. Dunia luar masih berputar. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam diriku, sebuah dunia baru saja runtuh. Aku menyerahkan tiketku pada petugas maskapai. Dia menatapku dan tersenyum sopan. "Selamat menikmati perjalanan." Aku mengangguk dan membalas senyumnya. Senyum kecil, tapi senyum seseorang yang baru saja lolos dari tempat yang menyesakan. Saat memasuki Garbarata, udara dingin dari AC membuat punggungku merinding. Barisan kursi yang panjang, rapi, dan bersih tampak di hadapanku. Semuanya bernomor. Aku menemukan kursiku di dekat jendela. Aku meletakkan koper kabin di kompartemen atas, duduk, dan memasang sabuk pengaman. Baru setelah duduk, aku sadar kakiku bergetar sangat halus. Bukan karena takut Bima akan menyusul, tapi karena tubuhku terlalu lelah, terlalu tegang, dan sudah menahan terlalu banyak. Seperti sehabis demam tinggi, panasnya sudah turun tapi badan masih terasa linu. Aku mengeluarkan ponsel. Layarnya terus menyala karena notifikasi pesan. Bima tidak berhenti. Pesan terbarunya muncul seperti uluran tangan terakhir yang putus asa. "Kirana, aku bersumpah aku akan berubah. Aku akan pastikan ibu tidak akan seperti itu lagi. Kembalilah, kumohon." Di bawahnya ada satu pesan lagi. "Kamu sudah di pesawat? Jangan aktifkan mode pesawat, dengarkan aku." Aku menatap dua baris teks itu lama sekali. Tiba-tiba aku teringat masa-masa awal pacaran. Dulu dia tidak seperti ini. Dia tulus, baik, dan perhatian. Saat aku mengerjakan proyek sampai jam 1 atau 2 pagi, dia akan membawakan mie instan panas ke lobi kantorku, menungguku, lalu mengantarku pulang. Dia mengucapkan kata-kata yang indah. "Kirana adalah orang yang paling penting bagiku." Tapi orang yang paling penting itu ternyata hanya berlaku saat ia tidak dihadapkan pada pilihan. Begitu harus memilih antara ibu dan istrinya.
Ia memilih kedamaiannya sendiri dan mendorongku menjadi pihak yang harus sabar dan mengerti. Aku mengklik daftar panggilan tak terjawab yang menumpuk. Nomor Bima, nomor Bu Hartini, nomor Pak Suryo, dan bahkan beberapa nomor tak dikenal dari kerabat pihak suami. Orang-orang yang kemarin bersulang untuk kami, hari ini, setelah mendengar cerita yang terdistorsi, pasti buru-buru menelepon untuk membujukku, menjaga nama baik, dan mengembalikanku ke peran yang mereka inginkan. Melihat daftar itu, aku sadar satu hal. Jika aku kembali, mereka tidak akan bertanya, "Apa kamu lelah?" Mereka hanya akan berkata, "Kamu harusnya memikirkan keluarga." Dari pengeras suara, terdengar pengumuman pramugari untuk persiapan lepas landas, meminta penumpang mematikan perangkat elektronik atau mengalihkannya ke mode pesawat. Aku meletakkan jariku di atas layar. Dengan satu sentuhan, semua kebisingan itu akan hilang. Dan pada saat yang sama, aku tahu sentuhan ini adalah keputusan terakhir. Keputusan untuk memutus hubungan yang sejak hari pertama sudah mengajariku cara untuk direndahkan. Aku menatap keluar jendela. Langit sudah terang. Landasan pacu yang panjang dan hitam terbentang lurus, dan satu pesawat lagi sedang meluncur. Badan putihnya tampak mencolok di bawah sinar matahari yang samar. Saat itu, aku merasa seperti pesawat itu. Jika aku diam, aku akan terus didorong-dorong. Aku harus melaju sendiri dan mengangkat kepala agar bisa lepas dari daratan. Aku mengaktifkan mode pesawat. Ikon pesawat kecil muncul di layar. Notifikasi pesan menghilang dari bilah notifikasi. Tidak ada lagi getaran. Tidak ada lagi layar yang menyala. Keheningan menyeruak. Begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri dan desah napasku yang sangat pelan. Beberapa saat kemudian, pesawat mulai meluncur di landasan pacu. Seluruh badan pesawat bergetar. Suara mesin perlahan menguat, lalu semakin kencang. Begitu kencang hingga aku harus mencengkeram sandaran tangan. Aku melihat keluar. Landasan pacu berlalu dengan cepat. Pemandangan menjadi garis-garis panjang, dan jantungku terasa ikut meregang. Wus! Pesawat mengangkat hidungnya. Perutku terasa terangkat dari kursi. Aku sedikit pusing, tapi tidak takut. Aku merasa ringan, begitu ringan hingga ingin menangis. Aku memejamkan mata dan menyandarkan kepala di kursi. Di balik kelopak mataku yang gelap, adegan pagi tadi terlintas seperti film. Suara gedoran pintu, wajah Bu Hartini, punggung Bima yang berbalik, dan kata terus kenapa, yang sedingin es. Kukira aku akan marah, tapi ternyata tidak. Aku hanya merasa jelas bahwa itu semua adalah sebuah ujian, dan aku telah menjawab ujian itu dengan keluar dari rumah tersebut. Bunyi ting pelan terdengar, menandakan pesawat telah mencapai ketinggian jelajah yang stabil. Pramugari berjalan di lorong, dengan lembut mengingatkan penumpang untuk tetap mengenakan sabuk pengaman. Penumpang lain membuka buku, memasang earphone, atau tertidur. Mereka tidak tahu bahwa orang yang duduk di dekat jendela ini sedang memulai hidup yang berbeda. Aku membuka tas tanganku, memeriksa uang 150 juta, memeriksa dokumen, memeriksa tiket. Semuanya ada di tempatnya. Hanya satu hal yang tidak pada tempatnya, cincin kawin. Aku menatap tanganku. Cincin itu berkilau di bawah lampu kabin. Kemarin itu adalah janji, hari ini rasanya seperti bekas luka. Aku memutar cincin itu pelan-pelan. Sensasi dingin dari logamnya membuatku tetap sadar. Aku tidak langsung melepaskannya. Bukan karena masih ada sisa perasaan, tapi karena aku ingin melepaskannya di depan ibuku, di tempat yang kusebut rumah, untuk mengakhirinya secara tuntas. Aku menggumamkan satu kalimat, seolah pada diriku sendiri, jangan menoleh ke belakang. Dan untuk mendapatkan kepastian, aku menarik napas dalam-dalam, membuka mata, dan menatap keluar jendela. Kota kecil itu kini hanya terlihat seperti jaring-jaring abu-abu samar di bawah lapisan awan. Seperti aturan-aturan yang menekanku dan menyebutnya sebagai kewajiban, semua itu tertinggal di belakang. Aku tidak lagi menoleh. 3 jam kemudian,
Pesawat menurunkan ketinggian. Dari jendela, aku bisa melihat lapisan awan tipis terbelah. Di bawahnya, Jakarta yang kukenal. Penuh sesak, abu-abu, tapi anehnya memberikan rasa aman. Pramugari mengumumkan persiapan pendaratan dengan teratur. Aku mengencangkan sabuk pengaman dan menarik napas dalam-dalam. Hatiku tidak lagi berat. Hanya ada rasa lelah yang sesungguhnya dari seseorang yang baru saja menyelesaikan perlombaan panjang dan berhasil melarikan diri. Pesawat mendarat. Guncangan ringan terasa melalui kursi. Beberapa orang bertepuk tangan pelan. Aku tidak. Aku memejamkan mata, hanya sedetik, untuk memastikan bahwa aku sudah di sini. Tidak lagi di koridor dingin jam 4 subuh. Tidak ada suara gedoran pintu. Tidak ada kata. Terus kenapa? Yang seperti pisau tumpul. Turun dari pesawat. Arus orang membawaku. Aroma kopi dari gerai bandara. Aroma roti panggang. Aroma manusia. Aroma koper plastik yang memanas karena pergerakan. Semuanya begitu sehari-hari hingga hatiku melunak. Aku mengambil bagasi, mendorong troli, dan keluar ke lobi. Ponselku masih dalam mode pesawat. Aku tidak buru-buru menyalakannya. Dunia luar bisa menunggu. Saat melangkah keluar dari pintu, angin Jakarta menyambut wajahku. Tidak sedingin embun subuh di kota kecil itu. Ini adalah angin yang kukenal, campuran antara kesejukan yang menenangkan dan debu jalanan. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam seperti orang yang baru saja muncul ke permukaan air. Ibuku sudah menunggu. Ia mengenakan mantel lamanya, memegang tas kain, dan matanya menjelajah ke sana kemari mencariku. Begitu melihatku, ibu bergegas menghampiri. Tanpa kata-kata, ibu memelukku erat. Pelukan yang kokoh dan hangat, tidak bertanya, tidak menghakimi, hanya memeluk. Ibu berbisik pelan. "Sudah pulang ya? Syukurlah sudah kembali," kata ibu. Suaranya serak tapi lega. Di perjalanan pulang, mobil berjalan pelan karena macet. Ibu tidak bertanya lebih jauh. Beliau mengerti, beberapa hal butuh waktu untuk mengendap. Aku menyandarkan kepala di jendela, menatap arus kendaraan yang padat, lampu merah, lampu hijau, suara klakson ritme kehidupan yang kukenal. Dan dalam ritme ini, aku tidak dituntut untuk mengorbankan diriku demi membuktikan nilaiku. Tiba di apartemen kecilku, begitu membuka pintu, aroma masakan yang kukenal menyeruak. Opor ayam, rendang, dan tumis kangkung masih mengepulkan uap. Aku berhenti. Tenggorokanku tercekat, tak mampu berkata apa-apa. "Cuci tangan, lalu makan ya, nak," kata ibu lembut. Seperti biasa. Aku masuk ke kamar, mencuci tangan, dan menatap diriku di cermin. Wajahku pucat, ada lingkaran hitam di bawah mata, rambutku berantakan, tapi tatapan mataku berbeda. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi pertanyaan apa aku salah. Yang ada hanya kejernihan yang dingin. Aku telah membuat pilihan yang benar. Duduk di meja makan, aku makan perlahan. Setiap suapan terasa seperti mengembalikan kedamaian yang telah dirampas pagi tadi ke dalam tubuhku. Ibu diam-diam menambahkan rendang ke piringku. Setelah beberapa saat, beliau angkat bicara. "Tidurlah, semua urusan dipikirkan besok." Aku mengangguk. Tapi sebelum bangkit, aku melepaskan cincin kawinku dan meletakkannya di atas meja, di samping mangkuk nasiku. Logam itu beradu dengan kayu, menimbulkan suara kecil. Ibu melihat cincin itu, menatapku, lalu hanya menghela napas. "Sudah yakin?" "Sudah, Bu." "Yakin?" Sore itu, aku tidur panjang tanpa mimpi, tanpa terkejut, tanpa mendengar suara gedoran pintu. Saat aku bangun, di luar sudah gelap. Cahaya lampu jalanan masuk ke kamarku. Aku mengambil ponsel dan menonaktifkan mode pesawat. Notifikasi membanjir seperti air terjun. Panggilan tak terjawab, pesan teks, pesan suara. Aku menelusuri nama Bima, Bu Hartini, Pak Suryo,
lalu berhenti. Aku tidak membacanya. Aku masuk ke kontak dan memblokir nomor mereka satu persatu. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang sangat jernih. Mereka tidak punya hak lagi untuk mengakses hidupku. Hanya satu nomor yang kusisakan, nomor pengacara. Aku menulis pesan singkat. Selamat sore. Saya butuh konsultasi mengenai prosedur perceraian untuk pernikahan yang usianya kurang dari 24 jam. Saya ingin prosesnya berjalan cepat. Setelah mengirim pesan itu, aku meletakkan ponsel dan duduk di tempat tidur, bersandar. Tiba-tiba aku teringat semua janji Bima tentang masa depan. Rumah, anak-anak, berbakti pada orang tua. Kata-kata yang terdengar begitu benar dan indah. Tapi saat diterapkan dalam kenyataan, semua itu dibangun di atas fondasi kesabaran sepihak. Aku sadar satu hal dengan sangat jelas. Bukan pernikahan yang menakutkan. Yang menakutkan adalah pernikahan yang sejak hari pertama sudah memaksamu berkorban dan menyebutnya sebagai kebiasaan, tradisi keluarga, atau demi kebaikanmu. Dan jika sejak awal sudah terasa sesak, percayalah pada perasaanmu. Perasaan itu tidak salah. Ia sedang menyelamatkanmu. Malamnya, ibu duduk di sampingku, menuangkan teh. Beliau menatap keluar jendela sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, seolah mengulang kisahnya sendiri. Dulu, ibu juga berpikir kalau sabar itu akan membawa kedamaian. Kalau sabar, akan disayang. Tapi tahu tidak, nak. Orang baru akan menghormatimu kalau kamu tidak membiarkan mereka meremehkanmu. Aku menoleh pada ibu. Di bawah cahaya lampu kuning, wajahnya tampak damai, tapi tatapan matanya begitu kokoh. Kamu tidak lemah, kata ibu. Kamu hanya berhenti di saat yang tepat. Malam itu, aku berbaring di kamarku, mendengarkan suara mobil di luar jendela dan desau angin yang masuk melalui celah pintu. Tidak ada suara gedoran, tidak ada yang membangunkanku. Aku tidur dengan nyenyak. Sebelum terlelap, aku memikirkan hari esok, lusa, dan hari-hari setelahnya. Mungkin akan ada gosip, akan ada tatapan sinis. Tapi semua itu lebih ringan daripada harus hidup seumur hidup di rumah di mana aku harus meminta izin untuk bisa tidur nyenyak. Aku memejamkan mata dan berbisik, bukan pada siapapun, tapi pada diriku sendiri. Aku sudah pulang. Keesokan paginya, aku terbangun jam 7. Tanpa alarm, tanpa gedoran pintu, tanpa ada orang yang berdiri di koridor dan memerintahku harus melakukan apa. Sinar matahari menyelinap di antara tirai, jatuh lembut di lantai. Pagi yang biasa bagiku, tapi terasa begitu berharga seperti sebuah anugerah. Aku bangkit, minum segelas air, dan memandang sekeliling kamarku yang familiar. Meja kerja di dekat jendela, rak buku kecil, pot tanaman yang kurawat setiap akhir pekan. Ini adalah ruang yang kubangun dengan gajiku, dengan usahaku, dengan malam-malamku yang begadang. Tidak ada yang berhak masuk dan menatanya ulang hanya karena dua kata. Sebagai menantu. Ponselku bergetar. Pesan dari pengacara. Tolong siapkan dokumen akta nikah, KTP, dan kartu keluarga. Kasus klien bisa diproses dengan cepat. Aku membaca pesan itu 2 kali. Rasanya aneh. Tidak sakit, tidak takut. Hanya sebuah konfirmasi akhir. Masalah ini telah beralih dari ranah emosional ke tahap hukum. Ibu ada di dapur. Mendengar aku keluar, beliau menoleh. Aku mau sarapan, lalu bertemu pengacara. Ibu tidak bertanya lebih jauh, hanya mengangguk. Beliau mengerti, beberapa keputusan justru semakin kokoh dengan semakin sedikit kata-kata. Keluar dari rumah, aku naik taksi. Di perjalanan, notifikasi panggilan yang diblokir terus muncul di ponselku. Bima terus menelepon, Bu Hartini juga, bahkan ada nomor bibi dan paman dari pihak suami. Orang-orang yang kemarin mendoakan kebahagiaanku, hari ini, dengan tergesa-gesa, berdiri di pihak keluarga yang kehormatan dan gengsinya terancam, dan menyalahkanku. Aku tidak mengangkatnya. Tapi aku tahu apa yang akan mereka katakan. Menantu baru kok kabur.
Tidak punya rasa sabar. Baru punya uang sedikit saja sudah sombong. Disuruh bangun pagi di rumah mertua memangnya masalah besar. Aku sudah seumur hidup mendengar kerabat membicarakan orang lain seperti itu, tapi aku tidak pernah menyangka kata-kata itu akan ditujukan padaku. Kantor pengacara berada di sebuah gedung tua. Liftnya lambat, koridornya sempit. Pengacaranya adalah seorang wanita berusia awal 40-an, berambut pendek, dan suaranya tenang. Ia tidak menyela saat aku bercerita, hanya sesekali membuat catatan. Usia pernikahan belum genap 24 jam, ya, katanya setelah memeriksa dokumen. Secara hukum, ini sangat sederhana. Tapi saya peringatkan sebelumnya, opini publik tidak akan sesederhana itu. Apa Anda sudah siap mental? Aku mengangguk. Sudah, Bu. Saya siap. Pengacara itu menatapku, dan ada sedikit rasa puas di matanya. Bagus. Tidak banyak wanita yang mampu menjaga batasannya sendiri saat memasuki pernikahan. Saat keluar dari kantornya, hujan tiba-tiba turun deras. Hujan pertama di musim penghujan. Aku berdiri di bawah emperan, memandangi orang-orang yang bergegas mencari tempat berteduh. Tiba-tiba sebuah perasaan yang sangat jelas muncul di benakku. Seandainya subuh itu jam 4,3 aku tidak bangun dan menarik koperku keluar. Hari ini aku mungkin sedang berdiri di dapur asing, dengan tangan basah oleh air cucian piring, dan telinga mendengar nasihat bahwa menantu memang harus begitu. Sore itu, gosip menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Seorang teman bertanya dengan hati-hati, yang lain bertanya langsung. Ada yang diam, ada yang menyalahkanku. Bahkan ada yang berkata, "Kamu egois sekali, wanita itu kodratnya bersabar." Aku membaca semuanya, lalu mematikan layar. Aku tidak berdebat, karena tidak ada gunanya berbicara pada orang yang tidak pernah mengalami situasimu. Malamnya, sebuah pesan panjang masuk dari Bima. Mungkin pesan terakhir sebelum aku memblokirnya secara permanen. Kirana, aku sudah bertengkar dengan ibu. Aku bilang ibu salah. Aku bilang kalau kamu tidak kembali, aku juga akan pergi dari rumah. Tidak bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku menatap pesan itu lama, lalu meletakkan ponselku. Seandainya ia mengatakan itu jam 4 subuh saat ibunya menggedor pintu, segalanya akan berbeda. Tapi ia tidak. Dan kesempatan bukanlah sesuatu yang akan selalu ada di tempatnya saat orang ingin kembali. Malam itu, aku duduk sendiri dan mendengarkan kembali rekaman suara pagi itu. Suara gedoran pintu, suara Bu Hartini, suara Bima, setiap kata. Aku mendengarkannya bukan untuk menyiksa diri. Aku mendengarkannya untuk mengingat bahwa keputusanku bukanlah sebuah impuls. Itu adalah kumpulan dari begitu banyak sinyal kecil yang menjadi satu kebenaran besar. Beberapa hari kemudian, berkas perceraian didaftarkan. Tidak ada air mata, tidak ada perdebatan. Hanya tanda tangan. Nama yang kukenal, tapi setelah menuliskannya, aku merasa seperti baru saja memotong satu ranting kering.